Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Bima dengan NIM 1238047. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Instrumen Three-Tier Multiple Choice Test pada materi laju reaksi untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Adapun outline untuk presentasi kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian yang akan saya lakukan. Nah, berdasarkan hasil dari PISA tahun 2022 yang mana pengumuman itu pada bulan Desember ini, di mana hasilnya itu Indonesia menempati posisi di peringkat ke-69. Nah, posisi ini merupakan posisi 12 terbawah dari peserta yang mengikuti PISA tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir yang dikuasai pelajar Indonesia ini masih dalam kategori rendah. Nah, salah satu faktor penyebabnya itu karena rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik adalah karena kurang terlatihnya peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal kontekstual. Nah, menuntut penalaran, argumentasi, dan kreativitas. Nah, hal ini itu terjadi karena kurangnya ketersediaan soal tes yang didesain khusus untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian dalam pembelajaran kimia, keterampilan berpikir tingkat tinggi ini memerlukan instrumen tes yang dapat mengukur pada tingkat menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Nah, berdasarkan tersebut, pentingnya instrumen tes yang baik dalam meningkatkan keterampilan berpikir dalam pembelajaran kimia adalah untuk mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Nah, instrumen tes ini sebelumnya pernah dilakukan. Pada penelitian sebelumnya ada instrumen tes two-tier multiple choice. Nah, instrumen ini berhasil digunakan sebagai instrumen pengukuran kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dengan peluang siswa menebak dengan benar sebesar 44%. Namun, pendekatan ini tidak cukup untuk mengukur kemampuan berpikir peserta didik karena masih ada kemungkinan siswa menjawab benar berdasarkan kebetulan dan keberuntungan saja. Kemudian ada Hidayatullah pada tahun 2022 berpendapat bahwa pengukuran kemampuan berpikir pada tingkat tinggi akan dapat diidentifikasi lebih akurat dengan menggunakan instrumen tes pilihan ganda 3 tingkat atau Three-Tier Multiple Choice Test. Nah, inovasi dari penelitian ini itu terletak pada pengembangan instrumen HOTS yang diintegrasikan dengan 7 aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi menurut Susan M. Burkhardt pada tahun 2020, yaitu mengenai aspek menganalisis, aspek mengevaluasi, aspek mencipta, aspek penalaran dan logika, aspek mengambil keputusan, aspek pemecahan masalah, dan aspek berpikir kreatif. Nah, berdasarkan latar belakang ini, maka saya akan melakukan penelitian yang berjudul Pengembangan Instrumen Three-Tier Multiple Choice Test pada materi laju reaksi untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Nah, setelah dijabarkan mengenai latar belakang, maka akan terbentuk suatu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan dari instrumen Three-Tier Multiple Choice Test ini untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik pada materi laju reaksi. Yang kedua, bagaimana kelayakan instrumen Three-Tier Multiple Choice Test untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik pada materi laju reaksi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mengembangkan instrumen Three-Tier Multiple Choice Test untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik pada materi laju reaksi. Kemudian untuk mengetahui kelayakan instrumen Three-Tier Multiple Choice Test untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik pada materi laju reaksi. Adapun manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang pertama bagi pendidik tentunya, penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi pendidik mengenai instrumen tes dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membangun instrumen serupa pada materi kimia lainnya. Yang kedua, bagi peserta didik.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal yang menuntut keterampilan tingkat tinggi. Yang ketiga, sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Yang terakhir, manfaat bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan instrumen tes yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik pada penelitian selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijabarkan mengenai definisi operasional dan kerangka pemikiran. Untuk definisi operasional ini, pada penelitian ini akan ada definisi-definisi dari yang akan dijabarkan dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada high order thinking skills atau HOTS. Nah, HOTS yang akan dilakukan pada penelitian yang saya lakukan ini yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi HOTS yang akan dilakukan dengan diintegrasikan dengan 7 aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi HOTS menurut Susan M. Burkhardt 2010 yang mengenai 7 aspek tadi yang telah dijelaskan. Yang kedua, instrumen tes pilihan ganda 3 tingkat atau three-tier multiple choice test, di mana tes ini merupakan pengembangan dari tes pilihan ganda 2 tingkat. Pengembangan yang terjadi adalah dengan menambahkan tingkat keyakinan siswa dalam memilih jawaban dan alasan sebagai tingkatan ketiga. Yang ketiga, materi laju reaksi. Materi laju reaksi ini merupakan salah satu materi kimia yang terdapat pada fase F, kelas 11 semester genap. Dengan capaian pemahaman kimianya itu, peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sehari-hari sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam keseharian, menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia, mempelajari sifat, struktur, dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa, termasuk pengolahan dan penerapannya dalam proses yang meliputi mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses, menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, dan mengkomunikasikan hasil, yang mana capaian pemahaman kimia ini berdasarkan capaian pemerintah pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini merupakan alur yang akan dilakukan oleh peneliti pada penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama itu ada instrumen tes dengan level kognitif rendah dalam bentuk tes pilihan ganda biasa atau pilihan ganda yang tidak ada tingkatannya. Kemudian selanjutnya itu ada pengembangan instrumen multiple choice test pada materi laju reaksi untuk mengukur keterampilan berpikir tinggi peserta didik. Dengan indikator HOTS-nya itu yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta yang nantinya akan diintegrasikan dengan 7 aspek yang bukan. Kemudian ini untuk tes instrumen tes trial multiple choice test ini, yang pertama tingkatan pertama itu pilihan jawaban, yang tingkatan kedua juga pilihan jawaban, pilihan alasan, dan tingkatan ketiga merupakan tingkatan keyakinan. Kemudian didapatkan hasil akhirnya itu kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik meningkat dengan menggunakan instrumen tes three-tier multiple choice. Selanjutnya akan dibahas mengenai penelitian yang relevan. Nah, untuk penelitian yang relevan, terdapat 7 penelitian yang relevan yang saya cantumkan dalam proposal. Namun pada presentasi kali ini saya hanya mencantumkan 2 penelitian. Yang pertama ini penelitian yang dilakukan oleh Naufal Lina Azmi, di mana penelitian ini mengembangkan instrumen tes untuk mengukur high order thinking skill peserta didik pada materi laju reaksi tahun 2020. Nah, untuk kebaruan dari penelitian yang akan saya lakukan ini, pada penelitian Naufal ini ia menggunakan instrumen tes two-tier multiple choice. Sementara saya akan menggunakan three-tier multiple choice. Untuk penelitian yang selanjutnya ini dilakukan oleh Neneng Fauziah yang berjudul pengembangan instrumen three-tier multiple choice test pada materi keseimbangan kimia untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi pada tahun 2022. Untuk kebaruan dari penelitian yang Neneng lakukan ini yaitu pada materi yang berbeda. Yang saya lakukan ini pada materi laju reaksi dengan metode yang berbeda. Selanjutnya ada kajian pustaka. Kajian pustaka ini sama halnya dengan
dengan definisi operasional yang telah saya sebutkan tadi, namun di sini akan lebih dirinci secara singkat. Yang pertama ini ada high order thinking skill HOTS. Nah, yang mana yang saya akan lakukan ini merupakan indikator keterampilan pendidikan tingginya itu 7 aspek kemampuan yang disusun oleh BUKHAT. Yang pertama itu ada aspek menganalisis, mengevaluasi, serta mencipta, kemudian pelajaran dan logika, pengambilan keputusan, pemecahan kreativitas, dan berpikir kreatif. Kemudian untuk yang kedua ini instrumen tes pilihan ganda 3 tingkat atau instrumen 3-tier multiple choice test. Yang akan saya lakukan ini di mana instrumen tes ini terdapat tiga tingkat. Yang mana tingkat pertama itu atau biasa disebut tingkat konten yang berfungsi untuk mengevaluasi pengetahuan deskriptif siswa. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang mengukur pengetahuan mereka tentang fakta dan konsep dasar. Kemudian untuk tingkat yang kedua ini atau disebut tingkat alasan berfungsi mengevaluasi pengetahuan penjelasan. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang mengukur kemampuan mereka untuk menjelaskan dan memahami konsep-konsep tersebut. Sedangkan untuk tingkatan terakhir atau tingkatan ketiga berisi skala keyakinan siswa dalam memilih jawaban dan alasan yang berkisar dari angka 1 sampai 6. Angka 1 yang menunjukkan hanya menebak dan sampai ke 6 yaitu yang sangat yakin. Kemudian untuk selanjutnya ada materi laju reaksi. Pada kajian BOSTK ini dijelaskan mengenai materi laju reaksi ini, pembahasannya mengenai apa, di mana saya menjelaskan bahwa dalam cakupan dari materi laju reaksi ini ada pengertian laju reaksi, kemudian persamaan laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kemudian yang terakhir ada teori pembentukannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Di mana yang pertama metode penelitian yang saya lakukan ini merupakan metode research and development atau metode pengembangan suatu produk, di mana produk yang akan saya hasilkan nanti itu berupa instrumen tes. Kemudian desain penelitian. Desain penelitian ini mengacu pada pengembangan Borg and Gall pada tahun 1989 yang melalui 3 tahap, yaitu studi pendahuluan, kemudian perencanaan draft produk, dan pengembangan produk. Untuk studi pendahuluan itu, yang pertama saya akan menentukan permasalahan, kemudian melakukan studi literatur mengenai pengembangan instrumen tes 3-tier multiple choice berpikir tingkat tinggi, kemudian menganalisis konsep-konsep laju reaksi, menganalisis indikator soal HOTS, BUKHAT dalam menyusun kisi-kisi tes. Kemudian yang selanjutnya itu pada tahap perencanaan draft produk. Yang pertama saya akan pembuatan soal uraian berbasis HOTS BUKHAT yang nantinya akan diubah menjadi bentuk soal 2-tier multiple choice. Kemudian penyusunan soal 2-tier multiple choice berdasarkan hasil dari soal uraian berbasis HOTS. Kemudian validasi dan revisi soal 2-tier multiple choice yang nantinya akan dijadikan instrumen 3-tier multiple choice. Tahap yang ketiga ini merupakan pengembangan produk. Tahap pengembangan produk, yang pertama menambahkan confidence rating sebagai tier ketiga atau tingkatan ketiga pada soal 2-tier multiple choice, sehingga membentuk instrumen tes 3-tier multiple choice dan siap diuji coba ke peserta didik. Kemudian melakukan uji coba instrumen tes 3-tier multiple choice HOTS kepada sampel peneliti untuk memperoleh data. Kemudian memberikan angket respon siswa terhadap instrumen tes 3-tier multiple choice HOTS yang digunakan. Lalu pengolahan data hasil uji coba instrumen tes 3-tier multiple choice HOTS peserta didik yang telah diperoleh. Kemudian analisis berbagai soal hasil uji coba instrumen tes, lalu penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis untuk jawab berumusan masalah dalam penelitian. Yang pertama, selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek dari penelitian yang saya lakukan ini adalah siswa fase F kelas 11 semester genap. Untuk instrumen penelitian yang saya gunakan terdapat 2. Yang pertama instrumen tes, dan yang kedua angkat respon siswa, di mana instrumen tes ini merupakan instrumen tes 3-tier multiple choice dan angket respon siswa yang akan saya susun nantinya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di mana teknik pengumpulan data ini berdasarkan hasil dari instrumen yang saya gunakan, dari instrumen tes, kemudian dengan angket respon siswa.
hasil dari hasil dari instrumen tes ini akan dikumpulkan, kemudian nanti akan dianalisis pada langkah selanjutnya. Yang pertama selanjutnya ada metode teknik analisis data. Terdapat teknik analisis data yang pertama itu validitas dan reliabilitas, di mana akan dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian akan dicari mengenai tingkat kesukaran dan daya pembeda. Nah, untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, saya menggunakan bantuan aplikasi Anates pilihan ganda untuk mempermudah dalam proses analisis datanya. Selanjutnya ada penskolaran. Data dari angket respon siswa merupakan data kualitatif yang dikuantitatifkan dengan menggunakan skala Richter atau 5 tingkat kriteria. Dari sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian terakhir ada analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi. Untuk mengolah data nilai HOTS peserta didik yang telah diperoleh dalam penelitian ini, dilakukan tahap-tahap. Yang pertama itu melakukan koreksi sebagai skor awal dari setiap jawaban peserta didik dengan menggunakan kunci jawaban yang telah dibuat. Kemudian menghitung skor maksimal yang bisa didapatkan untuk setiap butir jawaban, menghitung nilai tes keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa dengan memakai rumus persentase, dan menentukan nilai presentasi yang sudah diperoleh untuk setiap indikator keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh BEKAT. Baik, selanjutnya di sini saya lampirkan mengenai soal dari tes 3-tier multiple choice. Di mana sebelumnya validasi instrumen 3-tier multiple choice high order thinking. Untuk lembar validasinya, yang pertama ini merupakan capaian pembelajaran pemahaman kimia berdasarkan dari kurikulum Merdeka. Kemudian ada tujuan pembelajaran dan indikator capaian kompetensi. Untuk tujuan pembelajarannya terdapat 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep dari laju reaksi. Kemudian kedua, peserta didik mampu menerapkan konsep-konsep laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Yang ketiga, menentukan order reaksi dan penerapan laju reaksi berdasarkan hasil percobaan. Kemudian selanjutnya ada kriteria pembelajaran. Di sini saya mengembangkan dari tujuan pembelajaran dan dihasilkan 7 kriteria capaian tujuan pembelajaran yang akan digunakan nantinya untuk diskusi dalam pembuatan instrumen tes. Nah, di sini saya lampirkan soal tes kriteria multiple choice yang telah dikembangkan, di mana dalam kisi-kisinya itu harus ada indikator pembelajaran dari tujuan pembelajaran, kemudian indikator soalnya, aspek berpikir HOTS menurut BEKAT yang mencakup 7 aspek yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada rancangan soal, kunci jawaban, nomor soal, dan keputusan atau saran dari uji validitas tersebut. Selanjutnya di sini ada contoh soal di mana siswa dipersilakan untuk memperhatikan teks di sini. Kemudian untuk tier pertamanya itu siswa diminta untuk menjawab pertanyaan pilihan ganda A, B, C, dan D. Kemudian soal selanjutnya itu yang merupakan tingkat kedua merupakan alasan kenapa memilih pilihan ganda pada nomor sebelumnya. Kemudian pada nomor selanjutnya yaitu merupakan tingkatan ketiga yang mengukur keyakinan siswa dalam menjawab pertanyaan. Nah, di mana tadi telah dijelaskan mengenai soal tes tier multiple choice yang merupakan instrumen tes. Selanjutnya instrumen tes yang kedua ini ada angket respon siswa, di mana angket respon siswa yang telah saya susun ini terdapat 13 poin dengan kriteria SS yang merupakan sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Baik, sekian untuk pemaparan dari proposal yang akan saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.